Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan, dan juga atas limpahan karunia-Nya kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan yang selalu kita nantikan. Dan saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Haruskah kita senang atau haruskah kita bersedih? Pada bulan Ramadan ini, berbagai kegiatan tetap dilaksanakan yang insya Allah tanpa mengurangi intensitas ibadah kita. Kita tetap bekerja, tetap belajar, tetap mencari nafkah meskipun dalam keadaan berpuasa. Karena segala aktivitas yang kita laksanakan di saat berpuasa akan dihitung sebagai ibadah. Termasuk tidur pun ketika berpuasa juga dihitung ibadah. Semurah itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Memberikan pahala-pahala bagi kita, terutama pada saat bulan Ramadan. Sebagai manusia, kita harus beribadah kepada Allah, termasuk mencari rizkinya. Dan itu harus dilakukan dalam keadaan apapun, seperti halnya dalam kondisi saat ini. Saat dunia sedang dilanda wabah, kita harus terus bersemangat dalam melanjutkan kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi, apapun alasannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap menopang kehidupan kita yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau kita mencoba merujuk kepada Al-Quran, di sana sudah ada perintah untuk mencari rezeki. Mencari rezeki itu bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan saja, tetapi Al-Quran memerintahkan untuk mencari apa yang fadlullah, yang artinya kelebihan yang bersumber dari Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kudiyatis salatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yang artinya, apabila kamu telah selesai sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah fadl atau kelebihan atau rizki dari Allah. Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh rizki dapat melakukan ibadah secara sempurna, serta mengulurkan tangan kepada orang lain yang membutuhkan. Ada ungkapan bahwa hidup itu untuk makan. Bagaimana menurut Anda? Betul atau tidak? Kita bisa menjawab bahwa itu memang betul. Kita hidup memang untuk makan. Karena dengan makan, kita akan mempunyai energi agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya kita untuk bekerja atau mencari rezeki dari Allah. Bekerja bisa kita lakukan dalam bentuk apapun. Karena Allah telah menyiapkan rezekinya bagi kita seluas langit dan bumi. Jadi jangan sampai kita bingung mau kerja apa. Sangat mengherankan memang jika saat ini masih ada yang namanya pengangguran. Padahal sebenarnya pekerjaan itu banyak sekali. Kita diberi akal untuk berpikir. Apalagi dengan adanya wabah seperti saat ini, kita harus jadi insan yang cerdas. Membaca situasi, membaca kondisi, dan mengambil peluang atau kesempatan yang ada. Bekerja itu jangan hanya terpaku bahwa bekerja itu hanya untuk mencari uang.
Tetapi landasilah dengan niat ibadah semua yang kita laksanakan untuk mencari ridho dari Allah. Insya Allah dengan seperti itu, Allah juga akan meridhoi apapun yang kita laksanakan. Memudahkan urusan-urusan kita, mencukupkan dan bahkan melimpahkan rizki bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu ada lagi ungkapan, manusia atau orang Islam pada khususnya itu harus kaya. Betul atau tidak? Memang betul. Kenapa? Karena jika kita kaya, kita bisa menginfakkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Mewakafkan harta benda kita untuk kepentingan umat. Kaya di sini juga bisa dengan kaya hati dan pikiran, kaya ilmu, yang itu artinya kita bisa memberikan ide-ide kita yang cemerlang, memberikan tenaga kita untuk kemajuan organisasi atau untuk kemajuan agama Islam. Saat ini pada bulan Ramadan dan berbarengan juga adanya pandemi yang melanda. Kita harus memanfaatkan akal, pikiran, dan juga tenaga kita. Jangan malas-malasan, karena itu sungguh salah satu hal yang dibenci oleh Allah. Namun kita bisa menjadi pemalas yang positif. Saja itu. Yang pertama, malas membicarakan aib orang lain. Dan itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan lain pun kita juga tidak boleh membicarakan aib orang lain. Yang kedua, malas rebahan saja dan tidak berbuat apa-apa. Nah itu, ya itu kita hanya berdiam diri saja, tidak mau berbuat apa-apa. Yang ketiga, malas jadi pendendam. Kemudian yang keempat, malas meladeni orang-orang yang julid. Ya, sekarang musim orang julid ya. Kemudian yang kelima, malas mendramatisir kehidupan sendiri. Nah, itu adalah pemalas yang positif. Untuk itu, marilah kita semuanya bersemangat dalam menjemput rizki dari Allah. Jangan bermalas-malasan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita, melimpahkan rizki kita, dan memudahkan urusan-urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.